Shalom, kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas mengenai model-model gereja, yaitu gereja sebagai suatu komunitas roh. Berbicara mengenai gereja, seperti yang kita ketahui bersama bahwa gereja adalah karya dari Allah Tritunggal. Karya ini melalui kematian Yesus Kristus yang telah menebus kita sebagai umatnya. Kasih Kristus membawa kita kembali kepadanya untuk kita senantiasa dapat memperhatikan bagaimana gereja itu bisa kembali untuk menghadirkan Injil di dalam setiap konteks dari gereja tersebut. Roh Kudus menjadi sumber bagi kehidupan dari gereja. Jika gereja adalah tubuh Kristus, maka Roh Kristus adalah sumber bagi kehidupan dari sebuah gereja tersebut. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga gereja tanpa Roh Kudus. Tidak akan ada gereja tanpa Roh Kudus. Tidak ada komunitas yang dapat terbentuk melalui tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat menyatukan, sehingga melalui Roh Kudus dapat membentuk suatu komunitas baru di dalam Kristus. Artinya bahwa melalui kuasa Roh Kudus, semua manusia ini dari berbagai latar belakang, baik itu perbedaan suku, ras, kepercayaan, budaya, dan sebagainya, itu disatukan dalam suatu komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, tidak ada yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, tapi semuanya sama. Semua diikat dalam rasa solidaritas dan dalam status yang sama sebagai anak-anak Allah. Jadi pembahasan mengenai gereja sebagai suatu komunitas roh ini akan dibahas secara lebih rinci dan lebih jelas lagi oleh teman-teman dari kelompok saya. Dan pembahasan kami dalam presentasi kali ini, yaitu kami akan mendefinisikan gereja sebagai suatu komunitas roh, dan kami akan memaparkan juga dasar teologis yang mendukungnya. Kami akan memuat struktur, fungsi, dan ciri khas daripada gereja sebagai suatu komunitas roh, bagaimana analisis penerapan gereja sebagai suatu komunitas roh dalam konteks gereja masa kini, yaitu konteks modern maupun konteks lokal, kelebihan dan kekurangan daripada model gereja ini, relevansi dengan komunitas gereja sebagai suatu komunitas roh, dan contoh nyata gereja sebagai suatu komunitas roh, dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk pada pembahasan ekspansi gereja sebagai komunitas roh yang akan dijelaskan oleh saya, Satria Tamela. Kita masuk pada definisi yang pertama dari seorang ahli bernama Daniel Melchior. Melchior menjelaskan dalam bukunya Iman yang Mencari Pemahaman, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Faith Seeking Understanding, bahwa gereja sebagai komunitas roh, komunitas yang dipengaruhi oleh karunia-karunia roh. Melchior menjelaskan sebagaimana gereja dipahami sebagai komunitas yang dijiwai oleh Roh Kudus yang membawa pembaharuan dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Gereja dipandang sebagai komunitas yang hidup oleh kuasa Roh Kudus, maka kehadiran Roh Kudus juga dapat dipahami sebagai penggenapan janji-janji para nabi di Perjanjian Lama seperti yang terlihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Melchior berpendapat bahwa janji ini termasuk transformasi besar, dan di mana perbedaan ras dan gender tidak lagi menjadi halangan. Oleh sebab itu gereja menjadi tanda dan ciptaan baru Allah, sebuah komunitas alternatif yang mencerminkan awal dari kehidupan baru yang diberikan melalui Kristus dan Roh-Nya. Dalam gereja juga ada harapan akan pembaharuan dan transformasi yang menyeluruh. Melchior juga berpendapat bahwa gereja hidup di antara penderitaan dan perayaan sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Gereja tidak hanya melayani dan menerima, tetapi juga merayakan dan berharap pada pemulihan total yang akan datang.
Ia pun menjelaskan mengenai model ini dalam tradisi Protestan dan Katolik yang secara garis besar dijelaskan bahwa dalam tradisi Katolik pendekatan ini terlihat dalam persekutuan mistik yang memberikan fokus lebih pada personal dan mengakui karunia roh pada setiap umat. Kemudian dalam tradisi Protestan, hal ini terlihat dalam gerakan karismatik yang menekankan karunia roh, misalnya penyembuhan. Kita masuk pada ahli yang kedua, yaitu Nifrik dan Bolan. Dalam bukunya Dogmatika Masa Kini menjelaskan bahwa kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja dan melalui bahasa Latin ecclesia akhirnya berasal dari bahasa Yunani ecclesia. Istilah eklesia ini tidak saja harus diterangkan dengan dipanggil, tapi malah dengan dipanggil keluar. Sebagaimana Abraham telah dipanggil keluar dari dunia orang kafir pada Kejadian 12 ayat 1, demikian pula gereja dipanggil dari dunia bangsa-bangsa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terdapat pada 1 Petrus ayat 2-19 dan Kolose 1 ayat 13. Gereja adalah suatu persekutuan orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah orang-orang asing di bumi. Maka dapat dikatakan juga bahwa gereja sebagai komunitas roh, sebab gereja telah dipanggil ada sehingga dijadikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Gereja tidaklah ada karena keputusan pemerintah yang mengakui gereja kita sebagai satu badan hukum. Gereja itu didirikan oleh tercurahnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tuhan yang bertindak dan sebagaimana gereja timbul sebagai hasil pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Kristus. Demikianlah gereja merupakan alat yang mau dipergunakan oleh Tuhan untuk membuat manusia memperoleh keselamatan sehingga dengan jalan apapun kita telah datang kepada Kristus. Tokoh yang ketiga adalah Sudarmo. Dalam bukunya Itikshar Dogmatika, Sudarmo menjelaskan juga bahwa wujud dari perjanjian anugerah ialah gereja. Gereja merupakan persekutuan orang kudus atau persekutuan orang yang menjadi suci kembali di hadapan Allah oleh karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Sudarmo juga membagi gereja menjadi dua sudut, yaitu sudut gereja yang kelihatan dan sudut gereja yang tidak kelihatan. Maksudnya di sini bahwa gereja yang kelihatan ini merujuk pada orang-orang yang berkumpul, sedangkan maksud dari sudut gereja yang tidak kelihatan adalah gereja di dalam kepercayaan, persekutuan dan orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Tuhan menjadi tubuh Kristus. Kita masuk pada ahli yang keempat, yaitu Harun Hadiwijono yang menjelaskan dalam bukunya Iman Kristen, tepatnya pada halaman 362 sampai 374 bahwa gereja adalah persekutuan orang beriman dan persekutuan orang percaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gereja sebagai komunitas roh adalah persekutuan komunitas orang-orang percaya yang dipersatukan oleh karya Roh Kudus. Pandangan ini menekankan bahwa gereja bukanlah sekedar institusi atau bangunan fisik, melainkan tubuh Kristus yang hidup atau dinamis. Ada juga seorang ahli dogmatika yaitu John Frame. Dalam bukunya yang berjudul Teologi Sistematika, ia mengatakan bahwa peran Roh Kudus ini amat sangat penting. Roh Kudus ini bekerja dengan berbagai cara berbeda dalam berbagai waktu. Ia aktif dalam semua perubahan yang terjadi di sepanjang sejarah penebusan. Perubahan terbesar dalam kitab Perjanjian Baru adalah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang sudah tadi dijelaskan pada Kisah Para Rasul pasal 2. Menurut John Frame, ia berpendapat bahwa Yesus Kristus ini tidak mengatakan bahwa Allah ini tidak kelihatan dan inkorporeal atau tidak bertubuh. Atau juga bukan bahwa dalam penyembahan kita harus dikhususkan dengan hal-hal yang material atau bukan yang material. Yesus sebenarnya berkata tentang peristiwa besar yang akan datang ketika atas undangannya Roh Kudus datang dengan kuasa ke atas jemaat. Ketika Roh Kudus datang, penyembahan seperti penginjilan akan dilakukan dalam roh. Nah, kuasa besar Roh Kudus akan memotivasi doa dan pujian dari umat Allah. Nah, menurut John Frame ini, penyembahan itu juga akan dalam kebenaran. Nah, John Frame ini juga berpendapat bahwa Allah adalah roh itu. Berarti bahwa penyembahan yang benar kepada Allah diarahkan kepada anak oleh Roh Kudus. Allah mengidentifikasi dirinya dengan Roh Kudus dengan memberitahu kita di sini bahwa kualitas-kualitas dan tindakan-tindakan Roh Kudus sesungguhnya adalah kualitas dan tindakan Allah. Maka spiritualitas Allah berarti bukan hanya bahwa Allah tidak kelihatan dan material, tetapi bahwa ia menjandang semua karakteristik Roh Kudus yang tinggal bersama umat Allah. Yang berikut kita akan melihat penjelasan dari seorang teolog terkenal berasal dari NTT, yaitu Bapak Pendeta Eben Duantimo, juga menjelaskan dalam bukunya yaitu yang berjudul Gereja Lintas Agama, tepatnya pada halaman yang ke-20. Nah, menurutnya gereja menurut pengertian kata dalam bahasa aslinya eklesia
persekutuan orang-orang yang karena percaya kepada Kristus bergerak keluar dari kenyamanan hidupnya untuk berada dalam barisan mengikuti Kristus yang berada di kepala barisan menuju kepada sesuatu kehidupan yang baru. Gereja merujuk kepada manusia atau orang-orang yang berjalan mengikuti Kristus. Baik, yang terakhir saya mengutip penjelasan dari teolog terkenal bernama Profesor Dr. Louis Berkhof yang menjelaskan dalam bukunya Teologi Sistematika terkhususnya pada bagian doktrin gereja pada halaman 19 sampai 24 yang memberikan 3 konsep esensi gereja. Yang pertama, konsep Roma Katolik mendefinisikan gereja sebagai jemaat semua orang beriman yang sudah dibaptiskan, mengakui iman yang sama, mengambil bagian dalam sakramen yang sama, dan dipimpin oleh pastor mereka yang berhak di bawah satu kepala yang nampak di dalam dunia. Yang berikut konsep Yunani Ortodoks mendefinisikan gereja sebagai organisasi eksternal. Nah, menurut Berkhof, mereka ini tidak menemukan esensi gereja dalam persekutuan orang-orang kudus, tapi dalam hierarki episkopal yang tetap mereka pertahankan ketika menolak kepausan. Pendapat tentang ketidakbersalahan gereja terus dipertahankan, tetapi ketidakbersalahan ini terletak pada para uskup, sehingga dengan demikian terletak juga pada konsili dan sinode gerejawi mereka. Baik, kita akan masuk pada konsep Protestan. Secara umum, reformasi adalah sebuah reaksi terhadap eksternalisme Roma Katolik, dan secara khusus, reformasi juga melawan konsep eksternal dari gereja. Reformasi membawa kebenaran kembali menjadi latar depan sehingga esensi gereja tidak diperoleh dari organisasi eksternal gereja, tetapi diperoleh dari gereja sebagai communio sanctorum. Baik bagi Luther maupun Calvin, gereja merupakan persekutuan orang kudus, yaitu satu persekutuan orang yang percaya dan disucikan dalam Kristus dan yang disatukan dengan Dia sebagai kepala mereka. Pendapat seperti ini juga diterima oleh standar pengakuan Reform. Karena itulah maka Belgic Confession menyebutkan, kami percaya dan mengakui satu gereja yang atau universal yang merupakan jemaat kudus dari orang percaya yang benar, yang mengharapkan keselamatan mereka dalam Yesus Kristus yang disucikan oleh darahnya, disucikan dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Berkhof juga memiliki 3 definisi tentang gereja dari sudut pandang, yakni dari sudut pandang pemilihan. Gereja adalah persekutuan orang pilihan, namun definisi ini bisa sedikit menyesatkan menurut Berkhof. Definisi ini hanya cocok bagi gereja secara ideal, yaitu gereja yang ada dalam pikiran Allah, yaitu tujuan akhir dari gereja yang akan dilengkapi dan disempurnakan di akhir zaman, dan bukan ditujukan kepada gereja yang ada dalam kenyataan empiris sekarang ini. Yang berikut dari sudut pandang panggilan yang efektif. Nah, sudah menjadi hal yang umum bagi kita untuk mendefinisikan gereja dari sudut pandang karakter spiritual subjektif dari mereka yang menjadi milik gereja, terutama karakter panggilan efektif atau imam, baik dengan cara menamakan karakteristik seperti itu sebagai tambahan bagi pemilihan atau dengan mensubstitusikannya dengan pemilihan. Jadi gereja didefinisikan sebagai persatuan orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Roh Allah sebagai tubuh dari mereka yang dipanggil secara efektif. Atau secara lebih umum, gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Yang berikut atau yang terakhir dari sudut pandang baptisan dan pengakuan. Dari sudut pandang ini, gereja didefinisikan sebagai persekutuan dari mereka yang telah dibaptis dan mengakui pengakuan iman yang benar, atau sebagai persekutuan semua orang yang mengakui agama yang benar bersama-sama dengan anak-anak mereka. Sekian penjelasan dari saya, Satria Tamelap. Terima kasih. Kita masuk dalam dasar teologis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, perlu kita ketahui bahwa Alkitab banyak sekali menjelaskan tentang gereja merupakan komunitas roh atau gereja sebagai komunitas roh. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Juga kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 17, Efesus 4 ayat 3 sampai 4, dan yang terakhir dari Galatia 3 ayat 28. Baik, semua Alkitab itu yang sudah saya jelaskan tadi menjelaskan bahwa semua orang percaya, entah itu dari segala bangsa, suku maupun bahasa, itu bersatu dalam Yesus Kristus, dan lewat karunia yang telah diberikan, maka orang percaya dapat memperkaya dan mempermudah atau membangun seluruh komunitas gereja.
Gereja merupakan tubuh Kristus yang bersatu oleh karena satu baptisan dan satu roh, sehingga menjadi satu tubuh. Dan gereja yang menjadi satu tubuh ini mencakup semua orang percaya. Baik, kita masuk pada poin berikutnya, yakni pemikiran teolog. Yang pertama adalah Eddie Lance. Dia menjelaskan bahwa Roh Kudus itu terikat erat dengan firman Allah. Ia juga terikat erat dengan Yesus Kristus, dan Roh Kudus dapat mempersatukan seluruh orang percaya. Nah, Roh Kudus itu dapat membuat seorang menjadi saksi tentang Kristus, untuk dapat memimpin, mengajar, membimbing, bahkan menuntut sebuah komunitas. Selanjutnya itu tokoh bernama Horton. Nah, dia menjelaskan bahwa Alkitab memandang Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang khas, yakni Roh Kudus dapat menjadi penolong, penghibur, bahkan juga sanggup memenuhi segala kebutuhan gereja. Selanjutnya Stephen Fang. Nah, dia menjelaskan bahwa Roh Kudus itu mempunyai peran yang penting, yakni Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja untuk bisa terus melakukan pelayanan dan pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan yang terakhir, menurutnya Roh Kudus itu dapat mendirikan dan meneguhkan gereja. Oke, baik, kita masuk pada poin berikutnya, yakni tradisi gereja. Baik, gereja dari dulu sampai sekarang itu selalu melakukan tradisi yang berkaitan dengan Roh Kudus, sehingga membuat gereja menjadi tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Nah, Warford mengatakan bahwa orang Kristen dibaptis oleh Roh Kudus. Hal ini merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak lama agar orang-orang Kristen yang dibaptis oleh Roh Kudus ini dapat menjadi komunitas yang beriman. Nah, perlu kita ketahui bahwa baptisan Roh Kudus merupakan Roh Kudus yang membaptis orang-orang agar dapat percaya dalam satu tubuh Kristus. Dan Roh Kudus juga bisa memberi kehidupan yang baru pada setiap orang percaya. Dan dengan adanya Roh Kudus dalam diri seseorang, menandakan bahwa ia telah dimeteraikan karena Allah dan sebagai anak Allah. Baik, kita akan masuk dalam struktur dan fungsi gereja sebagai komunitas roh. Nah, struktur yang terkait serta terjalin dengan kebenaran sebagai kualitas gereja mengasumsikan suatu keyakinan iman yang sungguh-sungguh bahwa gereja sebagai community of the holy itu senantiasa terpelihara. Nah, dalam hubungan itulah sejauh mana gereja mengimani Roh Kudus sebagai kekuatan yang menjalankan dan mengorganisir. Kita akan masuk dalam fungsi gereja sebagai komunitas roh. Nah, fungsi gereja ini terbagi dalam 3, yaitu yang pertama adalah koinonia atau bersekutu, yang kedua adalah marturia atau kesaksian, dan yang ketiga adalah diakonia atau pelayanan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam ciri khas model gereja sebagai komunitas roh. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itu memiliki sifat menyatukan sehingga dapat membentuk komunitas baru dalam Kristus. Artinya bahwa melalui kuasa Roh Kudus, semua manusia dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan ras disatukan dalam satu komunitas yang saling bergantung dengan yang lain. Semua diikat dalam rasa solidaritas dan dalam status yang sama sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa Roh Kudus itu memiliki peran sebagai pemberi karunia-karunia yang membangun komunitas baru di dalam Kristus, dan karunia-Nya itu bersifat universal. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-14, Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa setiap karunia itu beragam dan diberikan kepada setiap jemaat. Tujuannya untuk saling melengkapi dalam kehidupan dan misi. Karunia-karunia itu tidak terbatas pada bahasa roh, tetapi yang terutama dan kekal ialah iman, pengharapan, dan kasih. Kriteria utama hidup dalam roh ialah kasih yang tak bersyarat kepada Allah dan kepada setiap manusia. Oleh sebab itu, perlu untuk menguji karunia dan dapat memiliki persekutuan yang dibangun, tidak merusak tetapi membangun dan berkontribusi kepada sesama dan dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan gereja sebagai komunitas roh dalam konteks gereja masa kini, baik secara global maupun lokal dalam lingkup gemit, melihat bahwa konsep panggilan gereja itu adalah untuk bertransformasi.
Gereja terus memperbaharui dirinya seiring dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dan beradaptasi untuk kehidupan bergereja yang lebih baik. Tentu gereja perlu menyadari bahwa upaya untuk bertransformasi dan memperbaiki dirinya tidak bisa dilakukan oleh gereja itu sendiri, tetapi atas bimbingan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penggerak dan yang memberdayakan jemaat dan juga gereja untuk memperbaharui diri mereka. Namun kenyataan yang kita lihat sekarang ini dalam realita gereja secara global maupun secara khusus dalam konteks lokal di Gemit, terlihat bahwa gereja hanya mengupayakan untuk memfokuskan pembangunan secara fisik, aspek fasilitas yang lebih ditekankan daripada aspek spiritual ataupun aspek transformasi gereja itu sendiri. Gereja terlalu fokus dalam berupaya untuk membangun gedung-gedung yang megah, memperbaiki sarana dan prasarana, namun secara spiritual dari dalam jemaat rohaninya itu, gereja mengabaikannya. Gereja tidak melihat fungsinya sebagai komunitas roh, di mana persekutuan orang-orang percaya yang dibimbing dan diberdayakan oleh Roh Kudus sebagai Kristus yang menjadi kepala gereja. Nah, hal ini kenyataan yang menjadi miris dan sangat disayangkan sekali dalam konteks gereja sekarang dan juga Gemit. Tentu Gemit dalam hal ini terus berbenah dan berupaya untuk secara selaras dan seimbang menjalankan fisik dan spiritual daripada gereja itu untuk kemudian memberikan gereja yang terus bertumbuh sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Daniel Miglior, model gereja sebagai komunitas yang intim memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Nah, berikut kita masuk pada bagian kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama di sini ialah pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual, yaitu komunitas ini memberikan tempat bagi mereka yang merasa kesepian, terluka atau terpinggirkan untuk mendapatkan penghiburan dan juga dukungan. Nah, kelebihan yang kedua di sini ialah hubungan antar pribadi yang kuat, yaitu membentuk hubungan yang erat dan solidaritas antar anggota serta menciptakan rasa memiliki yang mendalam. Nah, yang ketiga ini ialah pendekatan egaliter, yaitu suasana yang lebih personal dan tidak hierarkis dibandingkan dengan model gereja tradisional yang formal. Nah, yang berikut ialah pengalaman spiritualitas yang mendalam. Ini lebih menekankan pada doa, meditasi, dan juga berbagai pengalaman yang memberikan makna baru bagi hidup individu. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama di sini ialah kurangnya identitas Kristen yang jelas, yaitu bisa kehilangan karakter Kristen dan menjadi terlalu mirip dengan kelompok terapi atau pertemuan sosial. Kekurangan yang kedua yaitu fokus berlebihan pada diri sendiri. Itu lebih menekankan pada pertumbuhan spiritual individu yang dapat mengabaikan tanggung jawab sosial dan misi gereja yang lebih luas. Yang ketiga ialah risiko spiritualitas yang dangkal. Ini berpotensi menjadi pengalaman emosional yang semata tanpa kedalaman iman Kristen yang sejati. Nah, yang keempat atau yang terakhir ialah potensi isolasi sosial, yaitu komunitas kecil ini berisiko menjadi tempat pelarian daripada menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk pada tantangan dan relevansi gereja pada masa kini. Tantangan yang dihadapi gereja yaitu berupa pembaruan gereja yang merupakan isu yang terus berkembang dan memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kehidupan gerejawi kontemporer. Fenomena nyata ini adalah tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam menjaga kehidupan rohani yang dinamis dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satu fenomena yang dapat diamati adalah penurunan partisipasi jemaat dalam kegiatan gerejawi. Fenomena nyata terkait hal ini yaitu adanya penurunan jumlah jemaat di beberapa negara, sehingga relevansi terhadap pembaruan gereja adalah memastikan bahwa
gereja tetap mampu memberikan kebutuhan spiritual dan sosial di tengah perubahan zaman. Gereja perlu menekankan jemaat hidup dalam karakteristik yang setia dan taat dalam bersekutu dan dalam mempelajari firman Tuhan, disertai dengan sikap solider yang ditunjukkan dengan kepedulian sosial, membuat mereka atau gereja disukai oleh orang lain. Sikap jemaat mula-mula adalah melalui sikap dan perilaku kemanusiaan dalam sama-sama menanggung penderitaan, menjual milik pribadi dan mau membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ini merupakan wujud nyata dari kegiatan jemaat mula-mula untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Solidaritas adalah dalam hal ini mampu membawa simpati dan penambahan jumlah anggota kelompok dengan adanya keseimbangan dari pelayanan rohani dan aksi sosial. Oleh karena itu, semua orang yang beriman kepada Kristus dipanggil untuk mewartakan iman mereka, menghayatinya dalam persekutuan persaudaraan, dan merayakannya dalam liturgi dan doa dari generasi ke generasi. Tugas yang sama dilakukan oleh para murid di gereja perdana juga dilakukan oleh pada saat itu, yaitu dengan menjalankan pekerjaan yang diberikan dengan sepenuh hati. Ini merupakan contoh. Ini adalah gambaran utama dari orang-orang yang beriman kepada Kristus, termasuk juga cara membangun kehidupan iman di era modern. Lalu yang kedua yaitu berupa individualisme, yaitu kecenderungan yang meningkat untuk berfokus pada kepentingan dan keinginan pribadi. Ini dapat mengurangi rasa kolektivitas dan kebersamaan dalam komunitas gereja. Dengan melihat kembali Alkitab, jelas bahwa identitas utama gereja sebagai persekutuan dan tubuh Kristus bertentangan dengan praktik individualisme yang muncul di gereja. Namun, tidak disangkali bahwa sikap individualisme jelas terlihat dalam praktik gereja modern. Gereja melakukan peran yang sangat penting dalam mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan spiritualitas individu, yang ini merupakan peran penting dari gereja. Komunitas roh yang dalam bahasa Yunani disebut koinonia pneumatos. Koinonia pneumatos adalah genitif subjektif yang berarti persekutuan yang dibuat oleh roh, sedangkan koinonia memiliki makna pergaulan erat yang melibatkan kebersamaan. Persekutuan tidak hanya didorong oleh komunikasi dua pihak atau individu yang dilakukan melalui dorongan nasihat dan kasih karunia, tetapi juga perlu dorongan oleh komunikasi yang melibatkan banyak pihak, seperti persekutuan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus adalah persekutuan orang suci dengan Tuhan Allah dan persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Jadi, umat Tuhan yang telah disucikan secara rohani harus menjadi umat Tuhan, namun mereka harus menciptakan komunitas yang bersatu. Persekutuan menjadi tempat bagi orang-orang yang percaya untuk berkumpul mempererat persaudaraan, yang pasti membantu pembentukan persatuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya gereja untuk memenuhi kebutuhan spiritual individu dengan fleksibilitas, memberikan ruang untuk eksplorasi dan menjaga hubungan yang personal dan dengan berdasarkan saling pengertian. Gereja harus membantu dan membantu orang lain dalam perjalanan spiritual. Lalu yang ketiga itu, gereja masih terperangkap dalam jebakan privatisasi. Gereja hanya menangani masalah pribadi daripada masalah sosial, dan mereka hanya menangani masalah spiritual. Akibatnya, gereja cenderung hidup sebagai institusi yang terisolasi dan tidak terpengaruh oleh dinamika masyarakat. Dalam konteks gereja, privatisasi merujuk pada sikap atau tindakan yang membuat iman, nilai atau aktivitas keagamaan menjadi lebih pribadi atau individual daripada menjadi bagian komunitas yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, praktik keagamaan cenderung dilakukan secara tertutup, hanya untuk kepentingan individu atau kelompok kecil, dan mengurangi peran dan keterlibatan dalam kehidupan sosial atau pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, relevansinya penting untuk diingat bahwa gereja dianggap sebagai tubuh Kristus yang melibatkan komunitas umat. Karena itu, privatisasi dapat dianggap mengurangi arti gereja sebagai komunitas iman yang saling mendukung dan melayani satu sama lain dalam masyarakat luas. Gereja berbasis publik adalah gereja yang memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan tidak hanya dirinya sendiri. Dalam iman Kristen, setiap orang dapat menunjukkan kasih Yesus melalui tindakan yang relevan bagi semua umat manusia. Selanjutnya, dalam beberapa contoh komunitas dalam Alkitab, dapat kita semua lihat bahwa satu unsur penting dalam suatu komunitas gereja itu adanya memiliki suatu hubungan. Hubungan antara sesama anggota komunitas yang diringkaskan
dengan satu kata, yaitu saling, di mana adanya rasa saling memiliki, saling memperhatikan, saling bertanggung jawab, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Dan di atas semuanya ini ada satu ikatan dan juga menjadi dasar yang menjadi penggerak hubungan atau sikap saling ini, yaitu adanya kasih. Namun menurut kelompok kami, di dalam pelaksanaannya gereja seringkali masih gagal dalam menerapkan gereja sebagai komunitas roh. Selain itu, kebanyakan gereja sekarang juga masih terfokuskan ke dalam pembangunan penampilannya agar terlihat jauh lebih menarik. Dan fokus dalam membangun relasi antar sesama juga tidak terlalu terlihat lagi. Nah, hal ini yang membuat gereja masih saja tertutup antara hubungan antara sesama jemaatnya. Padahal sebagai suatu komunitas, Tuhan menginginkan kita untuk mampu berelasi dan lebih terbuka terhadap sesama dan dunia. Sayangnya, pada zaman sekarang ini, kita hidup dalam keegoisan kita masing-masing. Contohnya saja yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari. Banyak orang Kristen sekarang, mereka datang ke gereja beribadah hanya sebagai suatu ritual saja. Mereka datang, beribadah, lalu pulang. Tidak ada relasi yang terjalin di gereja sebagai komunitas orang percaya. Kami kelompok mengharapkan gereja mengambil suatu tindakan dalam menerapkan kasih dalam komunitas bergereja agar gereja dapat berelasi yang nyata dan mendalam dan bukan hanya sekedar perjumpaan yang semu. Baik, kita akan masuk dalam rencana aksi. Dalam perjanjian baru, istilah tubuh Kristus adalah kiasan yang umum digunakan untuk menyebut gereja. Gereja adalah satu komunitas orang percaya yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menghimpun umatnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam suatu persekutuan komunitas di mana Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Berdasarkan Roma 3 ayat 28, menekankan tentang gereja yang terdiri atas orang-orang berdosa yang dibaharui secara terus-menerus melalui pertobatan. Untuk itu, gereja memerlukan kehadiran, pernyataan, bimbingan, pemeliharaan, dan teguran dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan firman Tuhan untuk menumbuhkan iman orang percaya, sehingga dapat menyatakan buah-buah roh. Baik, kita masuk pada yang berikut, kesimpulan. Definisi gereja adalah gereja dipahami sebagai komunitas yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, di mana setiap anggotanya dipanggil untuk bersekutu dan melayani satu sama lain. Hal ini mencerminkan peran gereja sebagai tubuh Kristus yang dinamis dan bukan sekedar institusi fisik. Selanjutnya, dasar gereja. Teologisnya adalah gereja merupakan hasil dari karya Roh Kudus yang menggenapi janji-janji Allah. Ayat-ayat Alkitab yang sesuai adalah seperti 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 31 dan Galatia pasal 3 ayatnya 28 menunjukkan bahwa semua orang percaya bersatu dalam Kristus terlepas dari latar belakang mereka. Oleh karena itu, gereja memiliki peran penting sebagai tempat perlindungan dan dukungan bagi anggotanya, membantu mereka menemukan arti hidup melalui ajaran Kristus. Melalui kegiatan ibadah dan pelayanan sosial, gereja berkontribusi pada pembentukan hubungan harmonis di antara pengikutnya. Namun, dalam menghadapi tantangan gereja, harus terus menerapkan prinsip-prinsip teologi yang relevan untuk menjawab kebutuhan spiritual masyarakat saat ini. Yang berikut, saran. Dalam realita, gereja yang dijumpai sekarang ini harus diakui bahwa gereja seringkali mengutamakan aspek fasilitas sehingga mengabaikan aspek transformasi atau pembaharuan. Gereja perlu dengan sadar untuk kembali menata dirinya demikian rupa sebagai gereja yang terus bertransformasi menjadi community of the holy atau komunitas roh. Dalam mengerjakan misi panggilan Allah, aspek fasilitas bukan yang menjadi fokus utama sebagai gereja. Sebab itulah orang-orang di dalamnya bukan gedungnya. Kristus sebagai kepala gereja harus sudah cukup dipahami untuk dijadikan dasar pertumbuhan gereja.
menurut persekutuan orang-orang percaya yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, gereja harus terus berendah dalam berjuang memperhatikan aspek-aspek fisik dan spiritual dari jemaat supaya transformasi yang Tuhan berikan itu dapat terungkap dalam kehidupan gereja.